Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad faza man ittaqa wa qad khaba man asa. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah innahu huwas samiul alim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa ramadana futihat abwaabul jannah wa ghuriqat abwaabun nar wa sufiratis syayatin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membentangkan langit tanpa tiang dan telah menghamparkan bumi tanpa pondasi, dan yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian sehingga kita dapat bermuajahah, bertatap muka, bertaut hati, bersilaturahim meskipun melalui channel YouTube ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, mengafiatkan jasad kita, menambahkan rezeki kita yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta menambahkan ilmu kita yang bermanfaat buat diri kita dan orang lain, baik di dunia ini maupun di akhirat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Jamaah pengajian Al-Irbi'ah dan Al-Hunafa yang saya hormati, marilah kita lanjutkan bahasan kita tentang fungsi zikir yang kedua, yaitu memproteksi diri dari godaan dan gangguan setan. Nah, untuk itu ayat yang saya baca tadi yaitu surat Fussilat surat 41 ayat 36. Di surat 7 ayat 200 itu juga berbunyi yang sama. Jadi Allah perintahkan di dalam surat itu agar kita, di dalam ayat itu, agar kita berlindung kepada Allah kalau kita digoda oleh setan. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah innahu huwas samiul alim. Dan jika setan itu datang mengganggumu dengan satu gangguan, dengan satu godaan, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi kalau setan menggoda kita, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar berlindung kepadanya. Karena satu-satunya yang bisa melindungi kita dari godaan dan gangguan setan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tempat kita mohon pertolongan, tempat kita mohon perlindungan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang maha gagah, dialah yang maha kuat, dialah yang maha mengetahui, dialah yang maha mendengar. Jadi kalau kita diganggu oleh setan, maka kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar gangguan itu segera bisa kita atasi, bisa kita minimalisir dengan pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Pengajian Al-Irbi'ah dan Al-Hunafa yang saya hormati. Jadi di surat 7 ayat 200 atau surat Fussilat surat 41 ayat 36 tadi, Allah memerintahkan kepada kita agar kita setiap saat berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika setan itu melipat gandakan godaannya, maka kita saat itu juga kita minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena bunyi ayat itu begitu. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Kalau kamu diganggu oleh
satu gangguan setan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal setan itu setiap saat mengganggu kita. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, bahkan dari dalam hati kita. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Setan itu mengganggu kita. Dia datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Itu dijelaskan di surat Al-A'raf. Jadi setan itu di dalam surat ini, dalam ayat ini, Allah menjelaskan bahwa setan itu datang dari 4 arah. Tapi Nabi menjelaskan ada satu lagi. Jadi paling tidak ada 5. Kata Nabi apa? Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Setan itu masuk ke dalam diri manusia melalui pembuluh darahnya. Jadi di mana saja pembuluh darah itu sampai, bisa dia sampai di tangan kita, bisa sampai di kaki kita, bisa sampai di pikiran kita, bisa sampai di hati kita, pembuluh darah itu. Jadi semua yang dialiri oleh darah di badan kita ini, semua punya potensi untuk diganggu oleh setan. Makanya itu kalau kita diganggu oleh setan, kata Allah, mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kapan kita tidak diganggu oleh setan? Setiap saat, setiap waktu, dalam keadaan apapun kita pasti diganggu oleh setan. Kenapa ini di ayat ini Allah bilang jika kamu diganggu oleh setan, maka berlindunglah kepada Allah. Berarti setan ada saat-saat tertentu dia melipat gandakan godaannya. Oleh karena itu kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dilindungi dalam setiap saat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap saat kita harus zikir, kita harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya setan tidak ada kesempatan buat mengganggu dan goda kita. Itulah resep yang Allah berikan dalam menghadapi gangguan dan godaan setan itu. Jadi sedang apa saja kita baca Quran, kita dahului dengan ta'awuz. Kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dalam kita membaca Quran kita tidak diganggu oleh setan. Gitu ya. Kita mau ketemu istri, itu kita mohon pertolongan juga kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak diganggu dalam berhubungan dengan istri itu diganggu oleh setan. Jadi setan itu mengganggu di segala bidang, di segala keadaan, dalam kesempatan apapun. Oleh karena itu setiap kita melakukan sesuatu maka kita harus berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah pengajian Al-Irbi'ah dan Al-Hunafa yang saya hormati. Jadi kalau kita mau berhubungan badan dengan istri, maka hendaklah kita mohon pertolongan kepada Allah agar kita tidak diganggu oleh setan. Dan apabila dari hubungan itu Allah takdirkan menjadi seorang anak, maka anak itu tidak diganggu oleh setan. Apa doanya? Allahumma jannibi syaitan, ya Allah jauhkanlah aku dari setan. Wajanibi syaitan ma razaqtana, dan jauhkanlah setan itu dari apa yang Kau rezekikan kepada kami. Jadi kalau dari hubungan itu melahirkan seorang anak, maka anak itu selamanya tidak akan diganggu oleh setan. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Pokoknya semua kegiatan kita masuk WC, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan setan. Karena di WC itu setan senang, di tempat-tempat yang kotor setan senang. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan perempuan. Karena di WC itu juga setan senang di tempat-tempat kotor, di tempat-tempat yang bau gitu. Setan senang di situ. Makanya kita berlindung kepada Allah ketika kita mau masuk WC. Mau aktivitas apapun, pokoknya kita harus ingat kepada Allah bahwa jangan sampai setan ikut mengganggu kita. Itu. Jadi hidup kita ini di setiap saat kita upayakan untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita tidak
diganggu, dimasuki oleh setan. Karena Allah lah yang membolak-balikkan hati kita. Maka kita mohon pertolongan kepada Allah agar hati kita ditetapkan hanya ingat untuk melaksanakan agama dan mengerjakan aktivitas semuanya. Maka kita harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mughallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, maka kokohkanlah, tetapkanlah hati kami di dalam agamamu. Itulah yang kita mohon kepada Allah setiap saat. Jadi jangan sampai hati kita ini berpaling dari selain Allah. Jadi jangan sampai hati kita ini melanggar dari aturan-aturan yang Allah telah tetapkan. Jamaah pengajian Al-Hidriyah dan Al-Hunafa yang saya hormati, sebentar lagi kita masuki bulan Ramadan. Kita akan gembira sekali dengan datangnya bulan Ramadan. Karena apa? Semua amal ibadah kita dilipat gandakan pahalanya, dan di dalamnya ada diturunkan Al-Quran, ada malam Lailatul Qadar, dan keistimewaan yang lain. Salah satunya Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa Ramadana futihat abwaabul jannah wa ghuriqat abwaabun nar wa sufidatis syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, maka dibukalah semua pintu-pintu surga dan ditutuplah semua pintu-pintu neraka dan dibelenggu setan-setan. Jadi jika datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Kemudian setan-setan dibelenggu, diikat. Itu siapa yang melakukan? Ya kita yang berusaha untuk membuka pintu-pintu surga. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita kerjakan ibadah-ibadah yang fardu, salat fardu, jangan sampai tertinggal, jangan sampai di akhir-akhir waktu. Kemudian puasa Ramadan jangan sampai ada yang bolong, ya, jangan sampai ada yang kita tidak puasa tanpa beralasan, tanpa alasan gitu ya, yang sesuai dengan syariat. Kemudian semua sunah-sunahnya, salat taraweh, terus salat malamnya kita giatkan gitu ya. Itu dengan begitu kita berarti membuka pintu-pintu surga. Nah terus pintu-pintu neraka ditutup, siapa yang nutup? Ya kita juga. Caranya bagaimana? Di bulan Ramadan itu jangan sekalipun kita melakukan maksiat apapun, usahakan jangan sampai kita melakukan. Baik itu maksiat yang dosanya besar maupun dosanya kecil, itu semua kita upayakan jangan sampai kita melakukan maksiat. Nah itu berarti kita telah menutup pintu-pintu neraka. Wasufidatis syayatin, dan setan-setan terbelenggu. Kalau kita tidak mengerjakan maksiat, bahkan yang mubah-mubah, yang nggak ada artinya, itu kita tinggalkan, maka setan terbelenggu. Setan tidak bisa melakukan aktivitas apapun. Makanya kalau kita dengar kok bulan Ramadan masih ada orang yang zina, kok bulan Ramadan masih ada orang yang minum minuman keras, kok bulan Ramadan masih ada orang yang korupsi, kok bulan Ramadan masih banyak maksiat di mana-mana. Nah, itu berarti orang-orang tersebut yang melakukan kegiatan-kegiatan negatif itu, dia tidak membelenggu setan pada dirinya. Oleh karena itu, dia tega melakukan maksiat, tega melanggar larangan-larangan Allah, karena dia sendiri tidak bisa mengendalikan nafsunya dan tidak bisa menahan godaan setan itu. Makanya dia tetap melakukan maksiat. Jadi jangan disalahkan Allah, jangan disalahkan bulan Ramadannya. Kalau di bulan Ramadan itu masih terjadi kemaksiatan, masih banyak kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan syariat. Karena itu orang-orang tersebut, pribadi orang-orang tersebut yang tidak bisa menahan godaan setan dan tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Oleh karena itu kita azam dari sekarang, kalau kita gembira dengan datangnya bulan Ramadan, kita akan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
kita azam untuk melakukan itu, maka kita telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surganya. Kata Nabi apa? Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa orang yang gembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka diharamkan jasadnya dari neraka. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga kelak apabila Ramadan datang kita bisa melaksanakan semua yang diwajibkan kepada kita, dan kita menggiatkan apa yang disunahkan semua kita lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah itu datangnya dari saya pribadi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.